Pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan materi seputar tentang hukum berpuasa. Sejak dari fardu berpuasa, batalnya berpuasa, sunat-sunat berpuasa, serta sesuatu yang bisa menghilangkan pahala puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in. Allahumma arhamna ma'ahum wahdina kama hadaitahumus siratal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amma ba'du. Hadirin hadirat a'azzakumullah dan para pemirsa dimanapun Anda berada, semua saya hormati, saya muliakan. Alhamdulillah, insyaallah hari esok kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh ampunan. Bahkan ada ulama yang mengatakan nama bulan Ramadan karena bulan itu bulan pembakaran daripada kata romdo, artinya Allah dengan mulianya bulan Ramadan dan dengan mulianya berpuasa beserta sholat tarawih, Allah mengampuni dosa-dosa orang yang berpuasa. Untuk itu kita bersyukur kepada Allah diberi kesehatan dan kemampuan serta kesempatan untuk bisa menikmati bulan Ramadan, bulan suci, bulan yang penuh rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kami akan menyampaikan materi seputar tentang hukum berpuasa. Sejak dari fardu berpuasa, batalnya berpuasa, sunat-sunat berpuasa, serta sesuatu yang bisa menghilangkan pahala puasa. Saya kira penting hal ini disampaikan supaya kita mumpung masih akan mengawali bulan Ramadan ini, semoga dengan memperhatikan aturan-aturan main tersebut, puasa kita bisa kita laksanakan dengan sempurna, kemudian mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, di mana begitu bulan Ramadan berakhir, dosa kita bersih bagaikan bayi yang baru lahir dari rahim ibu. Allahumma amin. Yang pertama tentang fardu berpuasa. Fardu puasa yang pertama adalah niat. Innamal a'malu binniyat. Kata Nabi, semua amal itu diterima dan tidak bergantung kepada niatnya. Sedangkan niat puasa Ramadan harus dilakukan pada malam hari. Bahasa hadisnya tabyitun niyah, niat di waktu malam. Artinya kalau sudah masuk waktu subuh kita baru niat, menjadi tidak dianggap sah puasa kita. Maka para ulama terdahulu sudah mempunyai suatu adat kebiasaan supaya tidak lupa ketika kita tarawih bersama-sama selesai sholat witir,
kita niat bareng-bareng, itu supaya tidak lupa. Adapun niat yang penting di dalam hati, sedangkan dilesankan itu sunat. Tetapi apa yang perlu diucapkan dalam hati, yaitu yang perlu dilafadzkan. Jadi melafalkan niat supaya menyertai di dalam hati supaya tidak salah. Adapun minimal niat itu adalah nawaitu shauma Ramadan. Aku berniat puasa Ramadan. Itu sudah cukup minimal niat, atau niat secara minimal, nawaitu shauma Ramadan. Aku berniat puasa pada bulan Ramadan. Adapun niat secara sempurna yaitu nawaitu shauma ghadin an adai fardi Ramadana hadhihi sanata lillahi ta'ala, yang artinya aku berniat puasa hari esok dalam rangka memenuhi kewajiban bulan Ramadan pada tahun ini karena Allah. Adapun orang Jawa atau kita sebagai orang Jawa, kalau niatnya dibahasakan Jawa sebagai berikut: niat ingsun poso tutuko sedina sesuk krana nekani fardune bulan Ramadan iki taun karena Allah Ta'ala. Itu kalau sempurnanya. Sekali lagi, kalau niat secara minimal, niat ingsun poso Ramadan sudah cukup. Adapun yang kedua, fardu puasa, yaitu tarku muftirin naharon, yaitu meninggalkan semua yang membatalkan puasa. Semua yang membatalkan puasa kita tinggalkan. Itu merupakan fardu atau rukun puasa yang kedua. Apa saja yang menjadikan batalnya puasa yang harus kita hindari sebagai rukun yang kedua, yaitu usulu ainin jaufahu, masuknya sesuatu apa saja yang berupa barang, bukan udara, bukan uap, tapi barang, ain, masuknya segala sesuatu ke dalam tubuh kita melalui lubang terbuka, atau bahasa Arabnya jauf, masuknya segala sesuatu melalui lubang-lubang terbuka ke dalam tubuh kita, baik itu mata, hidung, telinga, mulut, lubang kubul dubur, itu apa saja yang masuk ke dalam tubuh kita, itu menjadikan batal puasa kita, dan itu harus kita hindari. Yang kedua adalah istiqoah, muntah yang disengaja. Jadi misalkan perutnya sakit, berusaha supaya keluar makanan yang terlalu penuh, overload, kemudian keluar dengan sengaja kita muntah, ya, walaupun tidak kembali lagi, tapi karena muntahnya dengan sengaja itu menjadi batal. Beda dengan orang yang sakit perut kemudian muntah dengan sendirinya, bukan karena sengaja, asal tidak ada makanan yang kembali kepada perut, itu tidak batal. Jadi sekali lagi, mutah itu ada dua, mutah yang disengaja dan yang tidak disengaja. Mutah yang disengaja itulah yang menjadikan batal puasanya, sedangkan mutah yang tidak disengaja tidak batal selama tidak ada makanan yang dimuntahkan kembali ke dalam perut. Kemudian yang juga membatalkan puasa, istimna bahasanya, berusaha mengeluarkan air sperma. Berusaha mengeluarkan air sperma itu juga menjadi batal dengan apapun caranya. Pokoknya berusaha untuk mengeluarkan air sperma itu menjadikan batal. Lebih-lebih kalau ada persetubuhan antara suami istri,
itu bukan sekedar batal tetapi harus membayarnya dengan kafarat, yaitu berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ada yang bertanya, bagaimana kalau orang mandi kemudian telinganya kemasukan air? Mandi itu ada 3 macam. Ada mandi yang bersifat wajib, misalkan mandi jinabat suami istri, berhubungan suami istri, berarti dia harus mandi jinabat. Atau wanita yang selesai dari haid dan nifas, itu juga mandinya mandi jinabat. Itu namanya mandi wajib. Adapun yang kedua adalah mandi sunat. Misalnya mau sholat Jumat, itu adalah mandinya disunatkan. Sedangkan yang ketiga, mandi seperti kita pada umumnya pagi dan sore. Jadi tidak wajib, tidak juga sunat. Nah, dalam hal ini apabila orang mandi yang itu karena wajib atau sunat, kemudian masuk air melalui telinga, itu tidak batal. Asal tidak ada unsur sengaja. Ya, misalkan dia sengaja memiringkan kepala sehingga airnya masuk, itu beda. Tapi kalau wajar saja karena dia keramas, kemudian ada air yang masuk, asal itu mandinya mandi wajib dan mandi sunat, tidak batal. Tetapi kalau mandi mubah, bukan mandi wajib, bukan mandi sunat, seperti kita mandi pagi dan sore, itu menjadi batal. Untuk itu hati-hati apabila kita mandi pagi dan sore, untuk diusahakan untuk tidak kemasukan air lewat telinga. Adapun orang berkumur atau menghirup air ke dalam hidung, itu asal tidak berlebihan kemudian kemasukan, itu juga tidak mengapa. Tapi kalau berkumurnya berlebihan kemudian masuk, itu menjadi batal. Begitu pula ketika menghirup air ke dalam hidung, asal tidak berlebihan tidak mengapa. Tapi kalau berlebihan akhirnya masuk, menjadikan batal. Bagaimana kalau ada seorang ibu masak kemudian mencicipi masakannya? Karena kalau tidak dicicipi khawatir kalau terlalu asin atau kurang asin. Bagaimana ketika mencicipi? Asal tidak masuk ke dalam perut, yang dirasakan tidak apa-apa. Jadi sekedar dicicipi saja, setelah itu diludahkan, itu tidak mengapa. Tapi kalau sampai mencicipi dan masuk rasanya ke dalam perut, itu menjadi batal. Bagaimana kalau kita mencium aroma masakan? Sekali lagi, karena aroma itu bukan barang tetapi uap, maka tidaklah mengapa. Ada seorang ibu bertanya, bagaimana kalau ibu sedang menyuapi anaknya yang masih bayi dengan cara mengunyahnya makanan terlebih dahulu, misalkan rotinya dikunyah, kemudian setelah lembut disuapkan sama anak. Ya, selama tidak ada makanan yang masuk ke dalam perut, tidak mengapa. Tetapi dalam rangka berhati-hati, tidak usah seperti itu, karena memang risiko bisa tertelan. Itu beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Jangan sampai batal puasa kita karena kita ceroboh atau sembrono. Ada beberapa hal yang ketika batal tidak boleh makan, terus mempertahankan, melanjutkan puasanya atau melanjutkan imsaknya. Imsak itu artinya berusaha tidak makan minum.
Tetapi nanti setelah selesai Ramadan wajib mengqadha, mengganti. Itu ada beberapa hal, yaitu seperti orang sengaja mukah, sengaja berbuka. Bahasa kitabnya muta'ammidi fitrin. Jadi misalkan dia karena puasa pertama kali, wah kok ngeleh ya, kok lapar ya, tak makan. Begitu dia sadar dia bersalah, stop, tidak boleh melanjutkan makan, harus terus berpuasa, tapi besok setelah Ramadan selesai harus mengqadha, harus mengganti. Begitu pula yang lupa tidak niat malam. Jadi malamnya tidak niat karena tertidur misalnya, habis bekerja, habis sholat isya langsung tidur, bangun-bangun sudah subuh, sehingga praktis dia tidak tarawih, maka dia tidak niat. Begitu dia bangun baru sadar, ya Allah, aku tadi malam belum niat puasa. Itu batal puasanya. Tetapi sekalipun batal, dia harus imsak, harus puasa, harus menahan diri, dan kemudian besok habis Ramadan harus mengulanginya lagi atau mengqadhanya. Begitu pula orang yang makan sahur tapi mengira bahwa itu masih malam. Misalkan sekarang subuhnya jam 4:20 menit, ya kurang lebih. Dia karena jamnya masih jam 4:05 menit, berarti masih 15 menit, dia makan. Selesai makan ternyata jamnya yang lambat. Ternyata ketika dia makan sudah masuk subuh, sudah jam 4:30. Dia baru sadar, ya Allah, jamnya ternyata lambat, sehingga yakin tadi ketika dia makan sahur sudah masuk waktu subuh. Begitu dia sadar, begitu dia tahu, langsung stop, tidak boleh melanjutkan makan sampai maghrib. Tetapi besok setelah Ramadan dia harus mengulanginya lagi, mengqadhanya lagi. Karena apa? Karena dia melakukan sahur yang sudah habis waktunya. Begitu pula ketika orang berbuka, dikiranya sudah maghrib karena mendengar suara azan di TV, dikiranya TV Solo, TV Klaten, TV Jogja, maka dia langsung makan. Ternyata azan tadi TV Surabaya, berarti belum masuk waktu maghrib. Begitu dia tahu bahwa dia salah karena yang didengarkan itu adalah TV, suara azan TV Surabaya, berarti belum masuk, kurang 10 menit. Maka ketika dia sadar kalau salah, harus berhenti total sampai betul-betul terdengar azan atau betul-betul masuk waktu maghrib di daerahnya, seperti Klaten ini. Tetapi besok habis Ramadan harus mengulang kembali atau qadha. Juga termasuk wajib imsak, tetapi pada bulan Syawal harus mengqadha, yaitu misalnya hari Jumat besok kan tanggal 30. Maka nanti kalau bulannya terlihat, berarti kita nanti tarawih dan esok pagi kita puasa. Karena besok tanggal 30 Sya'ban. Tapi kalau tidak berhasil meru'yah, tidak berhasil menyaksikan bulan, berarti puasanya hari Sabtu. Jadi misalkan ada orang berpuasa, tidak berpuasa hari esok, dikiranya belum masuk Ramadan. Hari Jumat besok ini
ada orang tidak berpuasa, dikiranya belum. Begitu tahu ternyata sudah masuk Ramadan, ya, begitu dia tahu ternyata hari Jumat itu sudah masuk Ramadan, dia harus stop, tidak boleh makan. Walaupun tadi sudah makan sarapan, tapi begitu tahu ternyata hari ini sudah mulai puasa, stop, dia tidak boleh makan. Ya, wajib imsak sampai maghrib, sampai huruf, sampai maghrib. Tapi besok setelah Ramadan selesai wajib mengqadha. Tetapi bagi orang yang musafir ini ada dua pendapat. Kalau berangkatnya menuju tempat yang itu diperbolehkan sholat jamak qashar, berarti sudah sampai 86 kilo. Misalkan mau pergi ke Semarang, ya, pergi ke Semarang kan sudah lebih dari 86 kilo. Ini kalau berangkatnya sebelum subuh, berangkatnya ke Semarang sebelum subuh, walaupun keadaan tidak berat untuk berpuasa, boleh makan di Kartosuro atau di Salatiga, boleh makan pagi kalau berangkatnya sebelum subuh. Misalkan berangkat jam 3:30 dari rumah mau ke Semarang, sampai di Salatiga boleh makan karena itu musafir. Tapi kalau berangkatnya setelah subuh, setelah terbit fajar, itu tidak boleh makan meskipun perjalanannya sudah ada 86. Karena apa? Karena dia tidak lagi musafir namanya, tapi adalah hadir. Tapi kalau berangkatnya sebelum subuh berarti kan dia musafirnya betul-betul mengalami safarnya sejak sebelum subuh. Tetapi ada seorang ulama yang bernama Imam Muzani, beliau mengatakan, berpendapat walaupun berangkat sebelum subuh, walaupun berangkat bepergian sejauh jarak 86 kilo lebih, walaupun berangkatnya setelah subuh, tetap dia boleh makan, boleh berbuka. Tetapi kita lebih hati-hati, jangan berbuka ketika kita mengadakan bepergian kalau berangkatnya setelah subuh, kecuali kalau dalam keadaan berat untuk melanjutkan puasanya. Lah, untuk orang seperti ini, ya, untuk misalkan ada orang musafir yang mana dia boleh berbuka, sampai di rumah, dia akan bebas. Jadi dia misalkan berangkat ke Surabaya, karena jalannya tol sampai di rumah masih asar, ini tetap boleh makan, ya, boleh makan. Cuman jangan sampai demonstratif, jangan sampai ketahuan orang, karena nanti bisa jadi fitnah, dianggapnya nggak puasa dan sebagainya, sehingga ada gunjingan padahal dia memang karena musafir. Seperti halnya juga seorang ibu yang mengalami haid nifas, kan haram dia berpuasa walaupun dia dalam keadaan sudah tidak lagi, artinya haidnya sudah berhenti, dia tetap haram berpuasa. Walaupun demikian, dia tetap disunatkan untuk tidak memperlihatkan diri ketika dia makan, sekali lagi supaya tidak terjadi fitnah. Kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan, yaitu
kita hindari hal-hal yang menjadikan hilangnya pahala puasa. Puasanya tidak batal, tetapi pahalanya yang hilang. Apa itu? Yang pertama adalah berbohong. Orang berpuasa kok berbohong, pahalanya hilang. Maka hati-hati jangan sampai berbohong. Ya. Yang kedua, menggunjing, membicarakan aib orang lain. Menggunjing itu juga menjadikan pahalanya puasa hilang. Ya. Dan juga bersumpah palsu juga menjadikan hilang pahalanya. Dan juga saling berkata kotor, kasar kepada yang lain. Bahasanya musyatamah. Bahasa kasarnya saling mengolok-olok, saling mencemooh, musyatamah. Ini juga bisa menghilangkan pahala puasa. Karenanya kalau kita berpuasa tidak hanya menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seks, tetapi juga mulut kita ajak berpuasa supaya tidak berkata-kata yang tidak pantas seperti berbohong, menggunjing, mengolok-olok, dan sebagainya. Begitu pula mata kita juga kita ajak berpuasa supaya tidak melihat sesuatu yang dilarang. Karenanya berusahalah untuk tidak nonton TV yang sekiranya itu tidak pantas. Karena itu artinya mata kita tidak kita ajak berpuasa. Begitu pula telinga kita tidak usah mendengarkan lagu-lagu yang mendatangkan kenikmatan. Karena berarti telinga kita tidak mengajaknya berpuasa. Begitu pula kaki kita, jangan sampai berjalan menuju ke tempat yang dilarang, berarti kaki kita tidak berpuasa. Begitu pula tangan. Jadi kita berusaha berpuasa tidak sekedar menahan lapar dan haus, tetapi sekaligus seluruh perbuatan kita hindari yang sekiranya tidak pantas, yang sekiranya tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu beberapa hal yang akan kami sampaikan. Sedangkan yang terakhir sunat puasa. Sunat puasa yang pertama adalah sahur. Sahur itu ada pahalanya. Tetapi waktu sahur perlu diketahui setelah tengah malam. Jam 12 lebih itu makan dengan niat sahur sudah ada nilai pahalanya. Tapi kalau sebelum jam 12 kok makan, itu belum masuk sahur, berarti belum ada pahalanya. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-sahur akluhu barakah fala tad'uhu walau an yajra ahadukum jar'atan min ma'in fa innallaha malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin, rawahu Ahmad. Hadis dari Imam Ahmad mengatakan bahwanya Nabi bersabda, makan sahur itu penuh berkah, maka jangan kau tinggalkan walaupun seteguk air. Jadi sahurnya meskipun hanya minum seteguk air, itu kalau diniati sahur itu ada nilai pahalanya. Karena Allah beserta para malaikat, Allah memberi rahmat, malaikat memohonkan rahmat untuk mereka yang sahur. Jangan lupa setelah sahur kita gosok gigi. Kenapa? Jangan sampai ketika kita sudah masuk subuh ada sisa-sisa makanan di sela-sela gigi yang tertelan. Ini menjadi batal. Ya, jangan lupa begitu kita selesai sahur kita sikatkan gigi yang bersih. Begitu sudah masuk subuh bebas daripada makanan yang ada kemungkinan untuk tertelan. Tetapi kalau tidak sikatan, sangat mungkin sekali ada sisa-sisa makanan yang ketika sudah masuk subuh kita menelan ludah, ada makanan yang tertelan. Tetapi kalau tidak sikatan, asal tidak ada makanan yang tertelan, tentu tidak mengapa.
Bagaimana kalau kita menelan ludah? Yang ludah itu ada rasa bekas makanan yang kita makan waktu sahur. Ya, kalau memang kita bisa untuk meludah atau membuangnya ludah yang bercampur dengan masakan yang kita makan, misalkan asin atau manis, ya kita ludahkan. Maka sangat sulit untuk bebas ludah dari rasa bekas kita makan atau minum. Untuk itu supaya betul-betul kita pastikan tidak ada ludah yang tercampur makanan yang tertelan, maka sebaiknya kita bersikat gigi, setidaknya berkumur-kumur biar bersih. Kemudian sunatnya lagi adalah mentakjil buka. Artinya kalau berbuka kita jangan menunda-nunda. Jangan sampai begitu terdengar azan sholat dulu, itu nggak bagus. Walaupun bukanya hanya seteguk air, itu disunatkan takjil. Takjil itu artinya menyegerakan berbuka, menyegerakan membatalkan puasa, walaupun hanya seteguk air. Sedangkan sunatnya berbuka itu pakai kurma. Kalau tidak pakai kurma, ya buah-buahan yang manis. Kalaupun juga tidak ada, yaitu air manis. Memang sunatnya manis-manis karena perut ini selama 1 hari tidak bekerja, ini akan menjadi pulih kembali kuat ketika kita makan atau minum yang manis. Dan disunatkan berdoa ketika kita berbuka. Doanya bagaimana? Doanya kapan? Doa setelah berbuka. Jadi walaupun hanya seteguk air, kita berdoa. Doanya adalah Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa rahmataka rajartu wa rahmataka rajautu wa ilaika tubtu dhahaba dhama'u wa btalatil uruku wa sabatal ajr insyaallah. Itu kalau sempurnanya. Kalau yang agak pendek, Allahumma laka sumtu wa ala rizki aftartu wa bika amantu qad dhahaba dhama'u wa btalatil uruku wa sabatal ajr insyaallah. Karena apa? Karena berdoa pada saat kita berbuka itu mustajab, sebagaimana kemarin kita sampaikan. Maka jangan disia-siakan, jangan lewatkan kesempatan berdoa ketika berbuka, karena doa sewaktu itu dikabulkan. Khususnya doa semoga diampuninya dosa dan diselamatkan dunia akhirat. Maka sebaiknya Allahumma laka sumtu wa la rizki aftartu wa bika amantu qad dhahaba dhama'u wa btalatil uruq wa sabatal ajr insyaallah. Terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Baru melanjutkan makan berikutnya. Ya, itu sangat-sangat dianjurkan. Juga disunatkan lagi memperbanyak baca Quran. Ya, bahkan Said Muhammad bin Ali al-Maliki al-Hasani, seorang ulama besar di Mekah, dalam tausiahnya Rasulullah itu menganjurkan sekali untuk baca Quran. Bahkan para ulama seperti Imam Madhab, yaitu Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, ketika datang bulan Ramadan, kegiatannya adalah baca Quran. Bahkan Imam Maliki itu khatam Quran 60 kali selama 1 bulan. Berarti sehari 2 kali khatam. Siang khatam, malam khatam. Subhanallah. 60 kali. Maka setidaknya mari kita setidaknya ora ketang sekali kita khatamkan baca Quran pada bulan Ramadan. Syukur lebih lagi, maka kegiatan tadarus itu sangat tepat.
Tetapi karena ini dalam keadaan COVID, musim COVID-19 ini, yang mana pemerintah dan juga para ulama melarang kita mengadakan kerumunan atau menjaga jarak, maka kalaupun tadarus jangan sampai terjadi kerumunan. Ya, seandainya ada beberapa orang dengan cara menjaga jarak supaya kita aman dari virus corona yang menakutkan ini, dan sampai sekarang belum ada tanda-tanda untuk berakhir. Barangkali itu saja yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah besok kita lanjutkan kembali. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah memberikan kita sehat jasmani rohani, sehat lahir batin, dimudahkan untuk melaksanakan puasa secara benar, sempurna, sehingga dosa-dosa kita diampuni, doa-doa kita dikabulkan, dan kita diberi keselamatan dunia, keselamatan akhirat. Amin. Wa sallallahu ala rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.